Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Meor. Kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah dan perjalanan Bitcoin. Jauh sebelum Bitcoin lahir, eksperimentasi mata uang digital sebenarnya sudah eksis dalam berbagai wujud. Sebut saja ada eCash, eGold, Hashcash, Bimani, dan Bitgold. Jadi semua eksperimen ini memang tidak ada yang berhasil menggait exposure. Akan tetapi menurut Cointelegraph, masing-masing punya pengaruh signifikan terhadap penciptaan Bitcoin. Ya, Bitcoin sejatinya merupakan penyempurnaan dari berbagai eksperimentasi mata uang digital yang sudah ada. Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang sampai hari ini masih belum diketahui identitas aslinya, sempat menyebutkan bahwa Bitcoin merupakan implementasi dari proposal Bimani dan Bigood yang populer di komunitas kriptografi. Jadi proposal Bitcoin sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Satoshi pada tanggal 31 Oktober 2008 ke sebuah milis kriptografi. Pada proposalnya, Satoshi mendeskripsikan Bitcoin sebagai sebuah sistem pembayaran elektronik yang berasaskan bukti kriptografi ketimbang kepercayaan, yang memungkinkan dua pihak untuk bertransaksi secara langsung tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Untuk memvalidasi transaksinya, Bitcoin mengandalkan mekanisme Proof of Work, merupakan hasil penyempurnaan dari mekanisme yang diterapkan oleh Hashcash. Jadi proposal Bitcoin mendapatkan sambutan baik ya di kalangan kriptografer, apalagi mengingat status sebagai sebuah proyek open source. Tanggal lahir resmi Bitcoin itu adalah 3 Januari 2009, tepatnya ketika blok pertama di jaringan blockchain Bitcoin itu berhasil ditambang oleh Satoshi. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2009, itu transaksi perdana Bitcoin berlangsung persisnya ketika Satoshi mengirimkan 10 Bitcoin ke kawan kriptografernya. Tetapi pada tanggal yang lebih penting bagi komunitas Bitcoin justru adalah 22 Mei, yang setiap tahunnya itu diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Tentu saja akan ada momen penting yang terjadi di balik cerita tersebut, yakni pertama kalinya Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang di dunia nyata. Pada 18 Mei 2010, seorang kriptografer asal Florida, Amerika Serikat itu bernama Lazilo Hayes menyampaikan keinginannya untuk membeli pizza menggunakan Bitcoin. Jadi di forum resmi Bitcoin itu sendiri, Lazilo bersedia membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. Dan pada 22 Mei 2010, ia pun mengunggah foto yang mengkonfirmasikan bahwa transaksinya telah berhasil. Ya, Bitcoin kala itu memang masih serendah itu nilainya. Terlepas dari itu, transaksi Bitcoin merupakan bukti nyata bahwa Bitcoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Efektif atau tidaknya itu perkara lain ya, apalagi jika kita melihat ya fluktuasi nilai tukarnya Bitcoin yang bisa sampai sejauh ini dengan suplai maksimum Bitcoin itu hanya 21 juta Bitcoin ya. Banyak orang yang mungkin lebih memilih untuk memperlakukannya sebagai investasi jangka panjang ketimbang sebagai alat pembayaran. Jadi kita akan membahas ke berikutnya. Kita lompat ke tanggal 26 April 2011 ya. Satoshi resmi meninggalkan proyek pengembangan Bitcoin dan menyerahkan tongkat estafetnya ke Gavin Anderson dan komunitas open source secara luas. Ya, alasan kemunduran Satoshi memang tidak pernah kita diungkapkan. Akan tetapi yang pasti langkah ini membuat narasi Bitcoin sebagai proyek terdesentralisasi menjadi semakin kuat. Dalam 2 tahun pertamanya, Bitcoin kesulitan meyakinkan dunia akan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi Bitcoin justru digunakan sebagai alat pembayaran oleh Silk Road. Ya, jadi itu sangat negatif sekali. Situs black market kontroversial yang mulai beroperasi pada Februari 2011 ya. Jadi pencipta Silk Road, Ross Ulbricht, itu membayangkan situsnya sebagai tempat di mana orang-orang bisa memperdagangkan apapun tanpa terhambat oleh regulasi setempat. Jadi tak perlu waktu lama bagi para pengguna untuk menyalahgunakan visi tersebut dan saling memperdagangkan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya ya. Jadi Silk Road pada akhirnya ditutup di bulan Oktober 2013 dan penciptanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama sekitar 30 bulan Silk Road beroperasi, kabarnya ada sekitar 9,9 juta Bitcoin yang bersirkulasi di situs tersebut.
Jadi 2014 menjadi saksi atas bangkrutnya salah satu bursa kripto tersebut. Saat itu Magic atau The Gathering Online Exchange atau yang lebih dikenal dengan MTGOX ya. Pertama kali beroperasi pada Juli 2010. MTGOX itu menjadi pihak yang sangat dominan di ranah perdagangan Bitcoin. Pada tahun 2013 antara 2013 sampai 2014. Jadi kabarnya sekitar 70% dari total transaksi Bitcoin yang terjadi pada saat itu berasal dari MTGOX. Namun pada bulan Februari 2014, MTGOX secara tiba-tiba menghentikan fitur penarikan setelah situsnya dibobol peretas. Tercatat ada lebih dari 740.000 Bitcoin yang berhasil dicuri dari MTGOX, yang semuanya merupakan aset milik penggunanya. Maret 2014, MTGOX secara resmi dinyatakan bangkrut. Kabarnya upaya untuk mengompensasi kerugian para pengguna MTGOX masih berlangsung hingga sekarang. Namun satu hal yang pasti, kasus MTGOX ini memicu dilema di kalangan pegiat kripto. Dari sudut pandang mereka atau pengguna, dihadapkan dengan dua pilihan yang mempercayakan asetnya ke suatu entitas tersentralisasi macam MTGOX dengan segala resikonya, atau mengambil kendali penuh atas aset masing-masing yang tentu juga memiliki resikonya sendiri. Sementara dari sudut pandang pembisnis, mereka mungkin harus lebih bisa memahami resiko yang ada ketika membangun layanan dan infrastruktur untuk mendukung suatu jenis aset yang dari awalnya bersifat desentralisasi. Memasuki akhir tahun 2014, Bitcoin mulai menunjukkan nilai praktisnya dalam konteks yang lebih luas. Pada 11 Desember 2014, Microsoft mengizinkan pembayaran menggunakan Bitcoin untuk pembelian aplikasi maupun game di sejumlah platformnya. Jadi, inisiatif tersebut merupakan hasil kolaborasi Microsoft dengan BitPay. Jadi penyedia layanan pembayaran berbasis Bitcoin yang sudah eksis sejak pertengahan 2011. Sekitar Oktober 2015, Uni Eropa resmi menetapkan Bitcoin sebagai mata uang yang sah, yang berarti warga Eropa dapat memperdagangkan Bitcoinnya itu tanpa harus dipotong pajak. Sebagai informasi, nilai tukar satu unit Bitcoin kala itu baru sekitar 270 US dollar. Di titik ini banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai alternatif terhadap penyedia layanan pembayaran macam seperti Visa, Mastercard, namun tidak untuk menggantikan keduanya. Pasalnya, tidak seperti Visa atau Mastercard, jaringan blockchain Bitcoin tidak mampu memproses ribuan transaksi setiap detiknya. Dari situ muncul wacana di komunitas Bitcoin untuk menciptakan scaling solution untuk Bitcoin. Wacana mengenai scaling solution untuk Bitcoin tersebut pada akhirnya memicu perdebatan sengit di komunitas. Yang diperdebatkan pada dasarnya itu bisa dikerucutkan menjadi dua hal: block size Bitcoin dan distribusi kuasa dalam jaringan Bitcoin. Jadi, kubu yang mendukung wacana ditingkatkan block size Bitcoin percaya bahwa dengan menambahnya batas jumlah transaksi yang dapat divalidasi di dalam satu blok, maka kapasitas transaksi jaringan secara menyeluruh juga dapat ditingkatkan. Problemnya, menurut kubu yang kontra, adalah ikut meningkatnya ukuran data dalam jaringan secara menyeluruh, yang berarti para miner harus dibebani dengan daya komputasi yang lebih besar lagi. Nah, di titik itu para miner individualisme bakal kesulitan menambang secara efektif, dan kuasa dalam jaringan Bitcoin pun akan berpusat pada entitas-entitas besar yang menguasai industri mining. Buntut dari perdebatannya itu, pada 1 Agustus 2017 jaringan blockchain Bitcoin pun terpecah menjadi dua. Ada Bitcoin dengan block size sebesar 1 MB dan Bitcoin Cash dengan block size 8 MB. Jadi nilai tukar Bitcoin sendiri mulai berkembang begitu pesat kala itu. Pada 1 Januari 2017, nilai tukar Bitcoin berada di angka sekitar 998 US dollar. Lompat ke 1 Januari 2018 itu nilai Bitcoin sudah menembus angka 13.000 US dollar. Di titik ini Bitcoin pada dasarnya mulai menunjukkan bahwa ia mempunyai volatilitas yang luar biasa. Sebab hanya beberapa hari sebelum di 17 Desember 2017, nilai Bitcoin sempat menyentuh angka 19.783 US dollar. Tahun 2018 sendiri pada akhirnya dikenal sebagai The Great Crypto Crash. Ada beberapa faktor yang mendasar kekacauan pasar kripto dan anjlok nilai Bitcoin kala itu, salah satunya tren inisial coin overshing yang menolak setahun sebelumnya. Jadi terinspirasi kesuksesan
Ethereum di 2014, banyak perusahaan mulai menawarkan token kriptonya masing-masing ke publik di tahun 2017 sebagai metode alternatif untuk memperoleh perdanaan. Sayangnya ya, lebih banyak ya kasus ICO yang bermasalah ketimbang yang berhasil. Dan ini memicu penolakan dari berbagai pihak. Di akhir tahun Januari 2018 itu, Facebook memutuskan untuk melarang segala bentuk iklan yang mempromosikan ICO. Google dan Twitter menyusul tidak lama kemudian. Jadi faktor lain juga berpengaruh pada regulasi yang ditetapkan sejumlah negara. Pada 22 Januari 2018, pemerintah Korea Selatan menetapkan aturan yang melarang transaksi Bitcoin secara anonim. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018, giliran Tiongkok yang sepenuhnya melarang perdagangan Bitcoin. Di sepanjang paruh pertama 2015, nilai Bitcoin berfluktuasi antara 11.480 dan 5.848 US dollar. Memasuki bulan Desember 2018 itu nilai Bitcoin sudah mendekati angka 4.000 dan terus turun sampai penggantian tahun. 2019 sendiri berlangsung cukup lamban bagi Bitcoin, namun dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, Bitcoin akhirnya berhasil menunjukkan bahwa ia masih merupakan mata uang digital yang paling berharga. Sebuah kado yang cukup spesial, tapi agak terlambat buat perayaan satu dasawarsanya. Pandemi COVID-19 dan sequel crypto crash 2020 sampai 2022. Di mana di titik ini narasi Bitcoin sebagai alat pembayaran alternatif sudah jarang digembar-gembor. Ya, jadi volatilitasnya yang luar biasa semakin memperkuat anggapan bahwa Bitcoin kurang cocok dijadikan pengganti mata uang tradisional. Fokus pasar pun jadi hampir sepenuhnya itu teralihkan ke nilai tukarnya. Peran Bitcoin sebagai instrumen investasi kian menguat ketika pandemi COVID-19 datang melanda di awal 2020. Jadi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi akibat kebijakan lockdown di sana-sini pada akhirnya memicu para investor untuk mengalihkan dananya ke Bitcoin yang secara teori tidak akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bank sentral. Bukan sembarang investor malah, melainkan perusahaan-perusahaan besar. Pada Agustus 2020, perusahaan asal Amerika Serikat MicroStrategy mengucurkan dana sebesar 250 juta US dollar untuk membeli Bitcoin sebagai aset cadangannya. Kemudian di bulan Oktober 2020, giliran penyedia layanan pembayaran Square yang mengambil langkah berupa dan serupa dan menukarkan 1% dari total asetnya, sekitar 50 juta US dollar menjadi Bitcoin. Masuk bulan November 2020, PayPal mengizinkan para penggunanya di Amerika Serikat untuk membeli dan menjual Bitcoin melalui platformnya. Pada 30 November 2020, Bitcoin mencetak rekor nilai tukar baru di angka 19.860, melampaui rekor sebelumnya dicatat pada Desember 2017. Jadi 2020 juga menjadi saksi atas momen penting dalam sejarah Bitcoin yang dikenal dengan istilah Bitcoin halving. Dari kacamata yang paling sederhana, Bitcoin halving menandai pemotongan jumlah Bitcoin baru yang beredar setiap 10 menit ya. Dalam tahun-tahun pertamanya ada 50 Bitcoin baru yang beredar setiap 10 menit. Namun setelah menjalani 3 kali halving, jumlah pun turun menjadi 6,25 Bitcoin per 10 menit. Sejak awal Bitcoin memang sudah diprogram agar dapat mengaktifkan halving setiap kali 210.000 blok tercipta, kurang lebih setiap 4 tahun. Dengan tujuannya untuk mempertahankan kelangkaan dan mencegah inflasi. Bitcoin halving yang terakhir terjadi di 2020, tepatnya pada tanggal 11 Mei, ketika blok ke-630.000 tercipta. Beralih ke 2021, periode ini dapat dilihat sebagai periode keemasan Bitcoin. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mempercayakan sebagai alat investasi sekaligus nilai tukar yang terus meningkat, MicroStrategy yang sebelumnya bisa dibilang mulai tren investasi Bitcoin di kalangan perusahaan besar, mengumumkan pada 25 Januari 2021 bahwa mereka masih terus membeli Bitcoin dan saat itu memang memegang sekitar 70.784 Bitcoin, setara 2,38 miliar US dollar. Kemudian pada 8 Februari 2021 itu nilai tukar Bitcoin sempat menyentuh angka 14.000 US dollar lebih. Penyebabnya
Tesla pada hari itu mengumumkan bahwa mereka telah menggelontorkan dana sekitar 1,5 miliar US dollar untuk membeli Bitcoin, sekaligus mengumumkan rencana untuk menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Sedangkan 7 September 2021, El Salvador resmi mendeklarasikan Bitcoin sebagai mata uang resmi di samping dolar Amerika Serikat. Menjadikannya negara pertama yang mengambil langkah tersebut. Nilai tukar Bitcoin terus menguat kala itu, bahkan sempat menyentuh angka 66.000 dolar pada tanggal 20 Oktober 2021. Nilai Bitcoin yang sedang tinggi-tingginya itu turut didukung oleh peningkatannya dari sisi teknis. Pada tanggal 12 November 2021, jaringan blockchain Bitcoin resmi menerima upgrade yang dikenal dengan nama Taproot. Ada banyak hal yang disempurnakan oleh Taproot. Namun secara keseluruhan, upgrade ini bertujuan untuk membuat jaringan Bitcoin jadi lebih efisien, baik dari segi waktu pemrosesan maupun ongkos transaksi. Sayang sekali masa kemasan Bitcoin itu bertahan tidak lama. Pasalnya 22 tahun 2022 itu akhirnya bakal dikenal sebagai sequel dari crypto crash yang pernah terjadi 4 tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kita melihat beberapa proyek kripto yang gagal total yang kemudian memicu efek domino bagi proyek kripto lainnya. Tidak terkecuali Bitcoin. Pada bulan Mei 2022, dunia kripto menggemparkan oleh kolapsnya proyek stablecoin Terra Luna, yang sebelumnya sempat menduduki posisi 10 besar aset kripto dengan kapitalis pasar terbesar, kehilangan nilainya sepenuhnya dalam kurun waktu sekitar 1 minggu. Hampir semua aset kripto lainnya juga ikut terdampak, termasuk Bitcoin yang nilainya sudah hampir mendekati angka 31.000 kala itu. Situasinya semakin memburuk pada bulan Juni, ketika salah satu platform pinjaman kripto terbesar asal Amerika Serikat, yaitu Celsius, menyetopkan penarikan dana pengguna untuk sementara waktu. Akibatnya, nilai tukar Bitcoin sempat merosot sampai di bawah 20.000 US dollar. Celsius pada akhirnya dinyatakan bangkrut di bulan Juli. Namun pukulan paling telak yang diterima Bitcoin dan pasar kripto secara luas datang pada bulan November 2022. Dalam bentuk bangkrutnya salah satu bursa kripto terbesar di dunia, yaitu FTX. Nilai Bitcoin pun semakin anjlok sampai di bawah 16.000 US dollar. Pertama kalinya sejak November 2020. Tentu saja ini bukan penanda bahwa kisah Bitcoin bakal tamat begitu saja. Terlepas dari fluktuasinya harganya, jalan Bitcoin masih panjang. Momen halving yang berikutnya baru akan datang di tahun 2024 dan ini diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai tahun 2140. Tepatnya ketika Bitcoin yang ke 21 juta akhirnya berhasil ditambang dan beredar ke sirkulasinya. Oke teman-teman, itulah sejarah awal Bitcoin sampai pada tahun 2023 ini. Kita akan update terus informasi terkait Bitcoin di tahun 2024 yang akan datang dan selanjutnya. Sampai